Seorang menantu laki-laki muda meninggalkan dunia ini dan putrinya, yang kini telah menjadi janda, kembali ke rumah ayahnya. Namun, apa yang terjadi setelah itu bukanlah kisah biasa. Sang ayah dan salah seorang sahabat karibnya bersama-sama melakukan sesuatu kepada gadis itu yang akan membuat bulu kuduk Anda merinding. Ini adalah kisah tentang hubungan ayah anak yang bukan sekadar hubungan darah, tetapi menjadi contoh nyata tentang pengorbanan, keberanian, dan keimanan yang tak tergoyahkan. Kisah ini mengandung kepedihan sekaligus harapan dan beberapa lika-liku yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Apa yang terjadi pada putri yang tak berdaya itu? Bagaimana nasibnya? Anda akan mengetahui semua ini dalam kisah nyata hari ini. Jadi, saksikan hingga akhir. Di daerah tua namun bersih di Karachi, seorang pria tua namun menghargai dirinya sendiri bernama Haji Bashir menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya dalam kesederhanaan di sebuah rumah tua berlantai 3. Rumah yang dibangunnya dengan uang hasil jerih payahnya kini terbujur, kaku dalam keheningan. Istrinya telah meninggal dunia bertahun-tahun yang lalu dan seluruh dunianya terbatas pada putri satu-satunya, Zainab. Zainab menikah 3 tahun lalu dalam keluarga yang terhormat dan baik. Selama beberapa waktu hidupnya damai. Tetapi kemudian sebuah kejadian terjadi yang mengubah seluruh dunia Zainab. Suaminya meninggal dalam kecelakaan lalu lintas yang menyakitkan. Zainab menjadi janda dan berdiri di depan pintu rumah ayahnya bersama putri kecilnya. Bagi Haji Bashir, pemandangan ini sangat menyayat hati. Tetapi ia memeluk putrinya dan tanpa menunda sedikit pun berkata, "Rumah ini milikmu, putriku, kemana pun kau pergi, bayanganku akan selalu ada." Saat itu, seorang ayah memberikan pertempuran baru pada kehidupan masa tuanya yang sepi dan damai. Zainab terdiam dan tak bernyawa karena terkejut dan khawatir tentang masa depan putrinya. Haji Bashir selalu menyemangatinya setiap saat, tetapi hatinya hancur. Awalnya, ia bisa bertahan dengan uang pensiunnya, tetapi seiring berjalannya waktu, jatah, obat-obatan, listrik, air, dan kebutuhan anak mulai bertambah. Keheningan Zainab dan keheningan rumah. Semua ini kini berada di pundak Haji Bashir yang lemah. Kerabat dekat yang biasa menanyakan keadaannya setiap hari kini telah menghilang. Telepon-telepon sudah tidak bersuara lagi. Pintu-pintu sudah ditutup. Rumah yang dulunya dipenuhi tawa kini hanya berisi suara isak tangis dan napas. Haji Bashir merasa sangat sedih melihat semua ini. Tetapi, ia tidak pernah mengeluh. Suatu pagi, sambil menyodorkan teh kepada Zainab, ia berkata dengan nada rendah. Katanya, "Putriku, sekarang saatnya aku kembali ke ladang. Sekarang tidak tepat untuk melihat situasi ini." Dengan diam, Zainab memegang tangan ayahnya dan berkata, "Abah, engkau sangat lelah sekarang. Beristirahatlah. Aku akan mengurus semuanya." Namun, cahaya yang sama kembali bersinar di mata Haji Sahab, yang hanya lahir dari kebanggaan seorang ayah. Ia mengambil pekerjaan sebagai penjaga di sebuah madrasah di daerah itu. Gajinya rendah, tetapi hatinya merasa damai karena ia melakukan sesuatu dengan rasa hormat dan kerja keras. Dalam beberapa hari, ia mendapat pekerjaan sebagai petugas kebersihan di gudang sebuah pabrik tua dan pekerjaan kecil sebagai pengantar air ke kantor. Sekarang, Haji Bashir mulai bekerja di 3 tempat. Ia biasa mendapatkan gaji hanya Rp15.000 sebulan, tetapi keberaniannya jauh lebih besar dari itu. Ia biasa berangkat dari rumah pagi-pagi sekali dan pulang dalam keadaan lelah dan letih di malam hari. Namun, ada kedamaian yang aneh di wajahnya, karena sekarang, dia tidak bergantung pada bantuan siapapun. Zainab memikul kehormatan putrinya di pundaknya yang sudah tua. Sehingga pikiran dapat terfokus pada hal lain, tetapi tubuh mulai menyerah. Mata mulai berembun, napas pun sesak, dan tubuh mulai tak bernyawa. Seorang kakek yang hadir di perpustakaan, yang biasa dipanggil Ustadz Sahab, Janab Noman Sidikui, melihat kondisi Zainab, segera menghampirinya dan bertanya dengan nada lembut, "Nak, kamu baik-baik saja? Kamu tampak sangat lemah." Zainab membuka matanya dengan susah payah dan berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa sekarang, hanya sedikit lebih baik." "Tidak,
Tetapi mata Ustadz Noman yang berpengalaman merasakan bahwa ini bukan sekadar penyakit, tetapi lapar, lemah, lelah, dan nyeri. Ia segera memanggil pengawas dan berkata, "Pergilah ke pasar dan bawa beberapa bahan makanan sederhana." Dengan cepat, dalam beberapa menit, 2 samosa, air dingin, dan beberapa biskuit telah tersedia di hadapan Ustadz. Noman berkata kepada Zainab, "Putriku, makanlah. Kita harus mengembalikan kekuatan dan keberanian kita." Zainab, dengan sedikit ragu, ia mengambil suapan pertama dan saat itu juga air mata mulai mengalir dari matanya. Seolah-olah seseorang telah mengoleskan balsam pada luka di dalamnya. Ia minum air dan napasnya pulih. Ustadz Noman terus menatapnya dalam diam. Kemudian berkata dengan penuh cinta dan kepuasan, "Sekarang kamu sudah lebih baik." Zainab menggelengkan kepalanya sedikit. Untuk pertama kalinya, kedamaian yang jelas terlihat di wajahnya. Ustadz berkata sambil tersenyum, "Putriku, silakan ikut aku sepulang sekolah. Aku ingin berbicara denganmu tentang sesuatu di malam hari." Terdengar ketukan di pintu Haji Bashir. Ketika ia membuka pintu, Ustadz Noman sedang berdiri dengan tas di tangannya yang berisi tepung, beras, kayu manis, minyak, dan beberapa obat-obatan. "Assalamualaikum Haji Sahab, simpanlah barang-barang ini," kata Ustadz dan setelah menyimpan barang-barang itu di dalam, ia sendiri duduk. Haji Sahab terkejut, "Ustadz Ji, kenapa Ustadz Noman melakukan semua ini?" Dia berkata dengan nada berlinang air mata, "Zainab adalah putri kami. Hatiku bergetar melihat kondisinya. Aku bukan seorang ayah, tetapi aku manusia." Air mata mengalir di mata Haji Sahab dan dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Semoga Allah membalasmu. Aku baru saja berdoa kepada Tuhan." Ustadz Noman meletakkan tangannya di bahunya. "Allah mendengar doa itu, Haji Sahab. Mulai sekarang, jatah ini akan datang ke rumahmu setiap bulan. Fokus saja pada pendidikan Zainab dan pengasuhan putrinya. Serahkan sisanya kepada Allah dan hamba-hambanya yang saleh." Ketika Haji Bashir kembali dari kantor seperti biasa, hari sudah malam. Zainab sedang membuat teh di dapur seperti biasa dan putrinya sedang tidur. Kali ini pintu terbuka. Haji Sahab memegang tas besar di tangannya, terisi dengan tepung, gula, kacang lentil, beras, minyak, dan obat-obatan. Zainab berkata dengan heran, "Abah, dari mana semua ini?" Haji Bashir tersenyum dan berkata, "Putriku, jangan khawatir sekarang. Seorang malaikat telah datang ke dalam hidup kita yang ingin kamu fokus pada studimu." Ia meletakkan semua barang di lemari dengan rapi dan duduk di sebelah Zainab. "Putriku, mulai hari ini, perutmu, obat-obatan putrimu, dan impianmu bukan milikku, melainkan amanah dari orang yang telah merawat kita tanpa motif apapun dan tanpa hubungan apapun." Zainab bertanya dengan tidak percaya, "Siapakah Haji Sahab itu?" Ia berkata, "Apakah kamu ingat Ustadz Noman Siddiqui? Hari ketika kamu pingsan di perpustakaan, ia memberimu makan. Hari ini, ia tidak hanya membawakan jatah tetapi juga mengatakan bahwa setiap bulan bantuan ini akan diberikan tepat waktu." Mata Zainab berkaca-kaca. "Abah, apakah orang asing benar-benar bisa berbuat begitu?" Mata Haji Bashir juga basah, tetapi nadanya kuat. "Kemanusiaan masih hidup, dan terkadang Allah mengirimkan." Mereka terkejut melihat gadis yang dulunya pendiam itu kini menjadi juara kelas. Namun bantuan Ustadz Noman tidak hanya sebatas jatah atau uang kuliah. Suatu hari beliau berkata kepada Haji Sahab bahwa pendidikan adalah pelita yang membuka rumah-rumah yang gelap. "Semoga berhasil Zainab adalah buah kerja kerasmu dan doa-doaku." Tekad baru telah bangkit dalam hati Zainab. Sekarang ia tidak hanya belajar, tetapi juga membekali dirinya agar esok hari ia dapat memainkan peran yang sama untuk Zainab yang lain seperti yang telah dimainkan Ustadz Noman untuknya hari ini. Suatu hari Ustadz Noman meletakkan tangan di kepala Zainab dan berkata, "Nak, tidak peduli seberapa banyak kesulitan yang datang, intisari bahwa pendidikan adalah kunci yang dapat membuka setiap pintu yang tertutup. Sekarang kamu tidak perlu takut pada apapun, teruslah melangkah maju."
Secercah harapan telah kembali di mata Zainab. Ia tahu bahwa jika ia bekerja keras dengan sepenuh hati, ia tidak hanya dapat mengubah nasibnya, tetapi juga membawa kembali kedamaian dan kenyamanan ayahnya. Ia pun berjanji dalam hati bahwa sebagaimana Ustadz Noman telah berkorban untuknya, suatu hari nanti ia juga akan menjadi harapan bagi orang seperti itu. Kini Ustadz Noman bukan hanya seorang penolong, ia telah menjadi pembimbing, bayangan, dan doa dalam hati untuknya. Dengan keberanian barunya, Zainab mulai giat berlatih dengan sepenuh hati. Ia tahu bahwa setiap langkahnya tidak hanya akan menentukan masa depan, tetapi juga akan memperkuat kepercayaan ayahnya, Haji Bashir. Ia tidak akan pernah melupakan bagaimana Haji Saib bekerja siang malam untuknya tanpa mempedulikan kesehatan, usia, dan rasa hormatnya. Dan Ustadz Noman bekerja siang malam untuknya tanpa mempedulikan apapun. Ia mempercayainya dalam hubungan ini dan dengan keyakinan itu ia telah memulai perjalanan baru. Kemudian suatu hari kabar baik datang dan berakhir seisi rumah. Zainab mendapat beasiswa dari sebuah universitas ternama di Inggris. Beasiswa yang mencakup pendidikan, investasi, makanan, dan hal-hal lainnya. Zainab menangis bahagia. Haji Bashir menjawab, tetapi matanya mengalir. Air mata ini bukan lagi air mata kesedihan, tetapi air mata kebanggaan. "Abah, mimpimu untukku mulai terwujud," kata Zainab sambil duduk di kaki ayah. Haji Sahab memeluknya dan berkata, "Putriku, kamu adalah kebanggaanku. Semoga Allah memegang tanganmu di hari keberangkatan." Haji Bashir dan cucunya datang untuk mengantar Zainab ke bandara. Gadis itu berada dalam pelukannya dan Zainab sambil menangis memeluk ayahnya. "Abah, aku berjanji akan selalu menegakkan kepalamu dengan bangga." Haji Bashir. Air mata mengalir dari matanya, tetapi di wajahnya ada cahaya kedamaian. "Putri, hanya milikmu, Tuhan. Sekarang kau adalah hafizku, bukan dari dunia baru." Ada harapan bagi Zainab. Sekarang setiap langkah, setiap keberhasilan adalah balas dendam atas kesedihan ayahnya. Ia tahu, perjalanan ini bukan hanya miliknya, tetapi juga hadiah atas pengorbanan Haji Bashir dan Ustadz Numan. Hidup Zainab sekarang berada di jalan baru. Dia diam, bergantung pada obat-obatan, dan sekarang nama lain untuk pengorbanan. Ia sendiri sedang melangkah menuju masa depan yang cerah, di mana semua hari itu berlalu dalam ingatan Zainab ketika tungku tidak menyala di rumah, ketika ia sendiri lapar, ketika ayah biasa pergi bekerja bahkan ketika ia sakit, dan ketika Ustadz Numan telah mengirim jatah dan biaya tanpa meminta. Hari ini ia semua tertinggal, ia telah mendahului mereka. Segala sesuatunya telah diatur untuknya di universitas. Kebutuhannya terpenuhi dengan beasiswa, namun ia mulai menabung dan mengirimkannya kepada ayahnya setiap bulan. Seiring dengan pendidikan universitasnya, ia juga memulai pekerjaan paruh. Senyum, kata-kata manis di lidah. Haji Bashir tak pernah pergi jauh. Haji tak pernah mengeluh, namun Zainab melihat segalanya. Ketika kami lapar, tak seorang pun datang. Kini kebahagiaan telah datang, maka semua hubungan telah terbangun. Kini setiap orang di rumah telah menjadi secercah harapan dan Zainab teladan bagi semua. Setelah menamatkan pendidikannya, Zainab ditawari jabatan tinggi di sebuah perusahaan besar di Karachi. Gaji 4 lakhs. Zainab yang dulu tidur dalam keadaan lapar, kini telah meraih kesuksesan yang selama ini hanya ia bayangkan. Dalam mimpinya, sebelum berangkat ke Karachi, ia membeli hadiah-hadiah indah. "Semua ini untukmu Abah, apapun diriku, aku ada karenamu." Haji Bashir memeluk Zainab, mencium keningnya dan air mata mengalir di matanya. "Putriku, engkau telah membuatku bahagia, hatiku dipenuhi kebanggaan hari ketika engkau tidur lapar aku tak bisa tidur hari ini engkau terbang ke langit." Zainab berkata, "Abah, aku adalah Zainab yang sama tapi sekarang aku ingin menjadi harapan bagi orang lain." Hari pertama, langkah pertama dan jabatan pertama sebagai general manager ketika ia duduk di kantor.
Hal pertama yang terlintas di benaknya adalah Ustadz Numan yang mengerti rasa lapar di perutku, tahu rasa sakit di hatiku dan percaya pada masa depanku ketika dunia menganggapku tak berdaya. Zainab segera memanggil mobil perusahaannya dan berangkat ke sekolah di Karachi di mana babak baru hidupnya telah dimulai. Pergi ke sana ia mengetahui bahwa Ustadz Numan telah meninggalkan madrasah setahun yang lalu. Mendengar hal ini Zainab tertegun, hatinya hancur, tangannya hancur. Aku bahkan tidak punya waktu untuk berterima kasih kepada mereka yang tangannya menyelamatkanku dari jatuh. Matanya menjadi basah tapi hatiku, tekad lain juga muncul dalam diriku. Sekalipun bumi dan langit menjadi satu, aku pasti akan menemukannya dan akan hidup bersyukur kepadanya dalam setiap kata dan perbuatan. Zainab telah bersumpah dalam hatinya untuk berterima kasih kepada yang satu itu yang memberikan cahaya di masa gelapnya sepanjang hidupnya. Setelah berbulan-bulan berusaha menghubungi dan mencari, akhirnya ia mendapatkan alamat Ustadz Noman. Ia menjalani hidupnya dengan memberi les kepada anak-anak di sebuah rumah tua di daerah sederhana, dengan bunga dan sekotak manisan di tangannya. Dengan badai gejolak emosi di hatinya, ia pun sampai di depan pintu. Begitu pintu terbuka dan Ustadz Noman muncul di hadapannya, mata Zainab berkaca-kaca. Orang yang dulu penuh semangat, keberanian dan kasih sayang, kini tampak lemah, sakit dan terdiam. Pemandangan ini sangat menyakitkan bagi Zainab. Orang yang menyalakan cahaya untuknya kini hanya bayangan dirinya sendiri. Ia duduk tanpa ada sedetik pun berlalu saat Zainab memulai pengobatannya. Ransum harian, obat-obatan, tempat tidur yang nyaman. Zainab sendiri yang mengurus segala kebutuhannya. Dalam hatinya ia berkata, orang yang telah menyelamatkan kehormatan ayahku, kini aku akan menjadi penopang kehormatannya. Kesehatan Ustadz Noman perlahan mulai membaik dan wajahnya kembali berseri. Selama masa itu, terjalinlah hubungan kasih sayang antara Haji Bashir dan putra Ustadz Noman. Ayah Zainab sering berkunjung ke rumah mereka untuk menanyakan keadaan mereka dan juga berbicara dengan putra mereka. Putra Ustadz Noman yang bernama Salman telah menyelesaikan pendidikannya. Berkat kesederhanaan, kesopanan, dan wataknya yang lembut, ia mulai mendapat tempat di hati Zainab. Suatu hari Haji Bashir berkonsultasi dengan putrinya dan beberapa hari kemudian ia pun mendatangi rumah Ustadz Numan untuk melamarnya. Ia berkata dengan tegas, kami datang untuk meminang putri kami Zainab untuk putramu, Salman. Ustadz Numan menatap Salman dan menjawab tanpa ragu, saya menganggap Zainab bukan hanya seorang istri berada saat ini adalah karena kerja kerasnya serta pengorbanan Haji Bashir dan bimbingan Ustadz Noman. Ia merasakan dalam hatinya bahwa ia sekarang akan meneruskan rantai kebaikan ini. Seperti halnya Ustadz Noman menjadi cahaya bagi saya sehingga saya juga dapat menyalakan lampu harapan di hati yang gelap. Kisah Zainab tidak berakhir di sini, melainkan dari sini dimulailah kisah di mana kemanusiaan, cinta dan pengabdian selalu tetap hidup. Dan dengan demikian sebuah kejadian yang dimulai dengan ia kembali ke rumah ayahnya setelah menikah kini telah menjadi akhir yang keemasan dari cinta, kesuksesan dan rasa syukur. Dan sahabat, Allah tidak pernah meninggalkan mereka yang tidak meninggalkan jalan, hormat dan kesabaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku dan orang yang menolong anak yatim akan seperti ini di surga dan menunjukkan dua jari bersama-sama. Orang yang menolong janda dan orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Berdasarkan kalimat ini, kita semua hendaknya berdoa agar ya Allah, berikanlah kami kemampuan untuk menolong sesama dan ketika kami dalam kesulitan, mudahkanlah jalan kami. Amin. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, bagikanlah kepada orang lain. Beri komentar, bagikan, dan jangan lupa berlangganan saluran kami agar Anda dapat mendengarkan lebih banyak kalimat yang benar dan efektif seperti ini. Sampai jumpa di kalimat berikutnya. Sampai saat itu, doakanlah kami.